Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya baik? Kemarin belajar apa? Siapa yang ke sekolah hari ini? Sekarang? Sebelum belajar ya seperti biasa kita berdoa. Ya berdoa silakan dipimpin ketua kelas. Sebelum belajar mari kita berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Ya, sekarang kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Semuanya silakan berdiri. Sekarang silahkan keluarkan tulis masing-masing. Sebelumnya sudah mengetahui belum apa itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini supaya kalian tahu apa itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dan juga apa itu legislatif, siapa aja? Legislatif ada DPR, MPR, DPD. Sedangkan legislatif eksekutif adalah presiden, wakil presiden, dan menteri. Ya, masuk aja materi. Sekarang kita ke materi yang penting-penting, silahkan bisa dicatat.
ini menjadi 4 bagian. Ya, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan badan pemeriksa keuangan. Masih ingat kan? Nah, lembaga legislatif. Apa itu lembaga legislatif? Lembaga legislatif adalah sebuah lembaga yang berwenang untuk membuat kebijakan, peraturan, dan undang-undang. Yang termasuk lembaga ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif adalah suatu lembaga pelaksana undang-undang dan berwenang untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Masih ingat ya? Yang termasuk dalam lembaga eksekutif apa saja? Betul, presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Selanjutnya lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah suatu lembaga yang mengawasi jalannya perundang-undangan dan memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang termasuk lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung atau MK, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Anak-anak masih ingat BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan? Untuk lebih lengkapnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat BPK adalah suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan resmi terbentuk pada tanggal 1 Januari 1947. Anak-anak, kita akan membahas kembali seputar presiden. Selaku kepala negara, Presiden Republik Indonesia merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia. Presiden Republik Indonesia akan mewakili Indonesia dalam undangan-undangan resmi antar kepala negara atau organisasi-organisasi di dunia. Selaku kepala pemerintahan, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan juga Menteri-Menteri. Nah, anak-anak masih ingat urutan Presiden? Urutan Presiden Republik Indonesia dan masa tugasnya yang pertama? Betul sekali, Presiden Soeharto di tanggal 18 Agustus 1945 hingga 12 Maret 1967. Yang kedua siapa? Betul, Presiden Soeharto di tanggal 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998. Dan selanjutnya Presiden Baharudin Yusuf Habibie di tanggal 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Dan dilanjutkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid di tanggal 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001. Setelah itu dilanjutkan oleh siapa anak-anak? Ya, betul sekali oleh Presiden Megawati Soekarno Putri di tanggal 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004. Dan dilanjutkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu di tanggal 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Dan sekarang Presiden Joko Widodo yaitu di tanggal 20 Oktober 2014 hingga saat ini. Kita akan membahas wakil presiden. Keberadaan seorang wakil presiden ini sangat diperlukan. Di samping karena ia dapat membantu pekerjaan presiden, ia juga dapat mengambil alih kedudukan presiden. Nah, anak-anak, mengambil alih maksudnya jika sewaktu-waktu presiden meninggal dunia dan mengundurkan diri atau diberhentikan dalam arti tidak dapat melakukan kewajibannya, maka wakil presiden harus menggantikan kedudukan presiden sampai masa jabatannya berakhir. Jadi, tugas wakil presiden dapat dikatakan sama beratnya dengan tugas presiden daerah.
lembaga? Sudah mengerti anak-anak? Kalau gitu, kalau sudah mengerti, Bapak mau tanya. Nah, siapa presiden sekarang? Nah, betul. Presiden sekarang Jenderal Prabowo Subianto. Kalau wakilnya? Nah, wakilnya Mas Gibran. Gibran Rakabuming Raka. Kalau dari legislatif, siapa yang tahu ketua DPR? Ya, ketua DPR RI adalah Ibu Puan Maharani. Sekarang silahkan kerjakan lembar kerja kelompok atau LKPD. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Silahkan kerjakan secara berkelompok. Selesai anak-anak? Udah lemas? Supaya tidak lemas kita tutup semangat dulu. Siap? Air putih. Silakan sekarang kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1. Apa nama lembaga negara yang memiliki kekuasaan legislatif di Indonesia? Jawabannya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 2. Siapa kepala negara dan kepala pemerintah di Indonesia? Jawabannya Presiden. Nomor 3. Apa nama lembaga negara yang bertugas mengawasi keuangan negara? Jawabannya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, bagus untuk kelompok 1. Gimana, betul jawabannya? Nanti sudah juga betul berapa? Presentasi dari kelompok 2. Silakan melakukan kelompok 2. Saya akan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan diskusi dari kelompok 2. Apa nama lembaga negara yang bertugas untuk menguji undang-undang terhadap UUD? Jawaban MK, Mahkamah Konstitusi. 2. Siapa yang memiliki kekuasaan eksekutif di Indonesia? Jawaban Presiden. Apa nama lembaga negara
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kelompok kedua bagus jawabannya, betul? Jadi mau betul nilainya berapa? 1. Sekarang kelompok 3, silahkan melakukan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan hasil diskusi saya dari kelompok 3. Satu, apa nama lembaga negara yang memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang? Jawaban PPBPK Badan Periksa Keuangan dan lembaga lain seperti Ombudsman. 2. Apa fungsi MA dalam sistem peradilan Indonesia? Jawaban MA memiliki fungsi sebagai pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. 3. Apa nama lembaga negara yang memiliki kekuasaan untuk menagihkan UUD? Jawaban MK. Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus kalau jawaban kelompok 3 betul nggak? Betul. Berapa kalau nilainya? 100. Ya, jawabannya udah betul. Tapi Bapak menambahkan ya sedikit. Jadi legislatif adalah pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang. Sedangkan eksekutif adalah sebagai yang menjalankan. Undang-undang. Dan dikasih sebagai pengawas. Bila ada kesalahan di pemerintah yang menjalankan undang-undang, maka yudikatif yang menjalankan pengawasan, yang menindak, yang menangkap, biasanya dari yudikatif. Kalau ada penyelewengan undang-undang yang dijalankan. Terus kita kan sebagai negara Indonesia, eksekutifnya adalah presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintah. Lain halnya dengan di luar negeri yang menganut sistem monarki. Tahu monarki apa? Apa monarki? Monarki itu kerajaan. Jadi kepala negaranya dipimpin oleh raja, kepala pemerintahannya biasanya dipimpin oleh perdana menteri. Kalau di Indonesia kan satu, kepala pemerintah ya presiden, kepala negara ya presiden. Kalau di negara monarki beda, ada kepala negara, ada kepala pemerintah. Yaitu di mana menteri bertanggung jawab. Kalau di kita kan menteri sebagai apa? Di Indonesia menteri itu sebagai pembantu. Menteri itu sebagai
membantu presiden. Tapi kalau di sistem monarki, menteri itu adalah yang menjalankan pemerintahan, dipimpin oleh perdana menteri. Nah, ngerti? Kalau sudah mengerti, sekarang dikerjakan secara mandiri soal evaluasinya ya. Ditulis aja di buku masing-masing ya. Ya, silakan dikerjakan secara mandiri. Dikerjakan secara mandiri ya. Sudah selesai? Sudah. Silakan dibukukan ketua kelompoknya. Kelompok dua. Nanti kalau sudah dinilai, bukunya kembali dibagikan ya, berdasarkan nilai yang sudah diisi. Jadi hari ini sudah belajar tentang apa? Tentang sistem pemerintahan pusat Republik Indonesia. Ada eksekutif, ada legislatif, ada juga yudikatif. Gimana? Menyenangkan hari ini? Dapat dimengerti semua materinya? Ya. Kalau begitu, silahkan alat tulisnya dibereskan kembali. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, kita akhiri dengan berdoa kembali. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Siap bersalah.